Afwan ya, itu videonya nggak tahu kenapa jadi kepotong. Kayaknya Ana salah pencet, malah mencet stop deh. Harusnya di play. Jadi Ana lanjutin ke sini aja ya. Tadi sampai mana? Sampai awalnya kita buat kubus kan ya. Nah, terus kan biasanya di soal ada rusuknya. Rusuknya biasanya ada yang dikasih tahu angka atau nggak dikasih tahu huruf kayak A cm atau R cm. Nah, Zah, gimana kalau misalnya rusuknya nggak ada? Untuk kubus bukan yang kayak ditentuin ya ukurannya. Kayak misalnya ini nih. Ini kan udah ditentuin ukurannya. Takutnya nanti dia ngaruh di perhitungan. Tapi kalau misalnya nggak ditentuin ukurannya, itu bisa kita ngasal aja. Misalnya kalau misalnya kubus nih, kalau kubus kan dia rusuknya harus sama semua tuh. Ya, rusuknya harus sama semua. Berarti kita bisa pakai misalnya 10, kita bisa pakai 6, 4, 2 boleh nggak, Zah? Boleh. 1 boleh nggak? Kalau 1 mah sebenarnya boleh. Cuman takutnya ada ukuran. Kita kan punya rumus yang setengah gitu ya. Setengah R akar sekian gitu. Atau nanti mau nyarinya setengah R akar 2-nya gitu. Jadi itu malah bikin repot kalau 1. Nah, patokannya misal 4 deh gitu ya. 4 atau 2 itu bisa kita pakai. Misalnya Ana ambil 4 ya rusuknya ya. Ini kita misalkan sendiri rusuknya 4. Terus apa? Huruf yang sama mana? BD. BD berarti di tengah-tengah nih, tengah-tengah BD. Ini namanya si O misalnya. Terus G. Sebenarnya kan bisa langsung hubungin nih. Kalau misalnya Antuna mau langsung hubungin ini ke sini. Ini boleh. Gini. Terus G, tegak lurus BDHF-nya kemana? Ingat nggak? Ini bidangnya kan lurus gini ya. Ingat nggak yang anak kasih? Kalau misalnya titiknya ada di bawah, berarti tegak lurusnya ke bawah, gitu kan? Nariknya ke bawah. Ini kan bidangnya lurus. BDHF itu lurus, bukan miring kayak gini kan? Nggak miring kayak segitiga yang si BDG gini kan? Nah, berarti G ini kan di atas. Berarti tegak lurusnya kemana? Tegak lurusnya ke atas, sini. Nah, dapatlah segitiganya. Aduh. Namanya siapa? Namanya si P misalnya. Nah, siku-siku nggak kebayang nggak siku-siku di P? Kebayang ya, siku-siku di P. Ya udah deh siku-siku di sini. Keluarin deh. Ini G, O, P. Sudutnya di mana? Di O ya. Tangan itu berarti desa. Berarti Ana butuh GP. GP itu setengah EG enggak? Setengah EG. Tadi kan kita buat rusuknya 4 ya. Misalnya rusuknya 4. EG-nya berarti berapa? 4 akar 2. GP-nya berarti 2 akar 2 kan? OP itu sama aja kayak tinggi AE enggak? Sama kan? Soalnya dia tinggi ya dari lampu ke bawah gitu. Bayangin ya. Dari lampu ke lantai. Berapaan tadi tingginya? Rusuknya 4 ya. Gini. Udah ini gak usah dicari. Kenapa? Karena kita kan tan itu desa. Jadi langsung buat aja tan theta sama dengan D D-nya itu si 2 akar 2 kan ini depan. Sa-nya itu 4. Udah coret. 1 ini 2. Jadi setengah akar 2 gitu. Itu ya. Terus kita lanjut ke sini. 5 A, D, B, C. Kayaknya sini nih 5 segi 4 ya. Anak tuh lupa nulisnya. 5 segi 4, alasnya 2, rusuknya 5, cos TAD dan TBC. Ini gambarnya, katanya cos TAD dan TBC. Arsir dulu ya, tadi lupa ngarsirnya. Kelihatan nggak ada bidang yang dia kayak ketemu segitiganya gini kan? Tuh. Ini buat sama aja ya warnanya. Hebat. Gini dia kayak menara sama kayak tadi. Sebenarnya tapi tadi itu kita buat dikubus kan. Nah, kalau ini bedanya di limas. Huruf yang sama dulu sama sih langkahnya ya. Biar gampang huruf yang sama siapa? AD. TAD sama TBC berarti di Teza, berarti di T. Berarti di sini nggak usah kita misalin pakai huruf lain. Karena kan di T ya, yang sama di T. Nah, terus gimana? Kan yang belum
ini udah nempel semua nih. Udah nempel semua belum bidangnya? Yang nempel baru si T kan. Nah si AD kan belum nempel. Tadi kan kita bisa pakai konsep yang tarik ke sini ya. Ini tarik ke sini, misalin O. Ini tarik ke tengah kan, misalin P. Nah jadi kebentuk segitiga gini. Kalau kita bayangin juga sama Allah. Gitulah ya. Jadi ada segitiga TOP dikeluarin. TOP. Nah sekarang kita cari ukuran OP. Tetanya di sini ya. Tetanya di sini. Cari ukuran OP. OP itu kan alas ya. Katanya alasnya 2 kata soal. Terus tegaknya 5. Berarti OP-nya 2 nih gitu. Nah kalau TP sama TO kayaknya sama deh hitungannya ya. Berarti anak cari salah satu aja. Lihat segitiga BCT. TBC ya. Lihat segitiga TBC anak keluarin. Segitiga TBC. Ini anak keluarin ya. Anak buat gini. TBC. Terus tengahnya ada si P kan. Kita mau nyarinya TP. Kalau nyari TAD boleh nggak Za? Boleh, sama aja. TC kata soal tuh 5. Ini sih bukan ya. BC-nya katanya 2. BC-nya 2. Berarti kalau PC berapa? Kalau BC-nya 2 berarti PC-nya 1 kan? Nah berarti kalau misalnya nyari TP ada pakai Pythagoras nih. 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti TP sama dengan 5 kuadrat 25 kurang 1 24. Berarti akar 24 ya. Akar 24 itu sama aja 4 kali 6 kan? Jadi 2 akar 6. Ah, ini dapat dah 2 akar 6. 2 akar 6. Nah, segitiganya lihat bentuknya apa? Siku-siku enggak? Enggak, Za. Sama sisi? Enggak. Berarti dia harus pakai apa? Pakai sisa-sa. Kita pakai sisa-sa. Jadi sabar. Apa tadi rumusnya? Sasanya. Cos theta sama dengan sasanya yang mana? Sasanya yang 2 akar 6 kuadrat itu kan ya? Ditambah 2 akar 6 kuadrat min 2 kuadrat per apa? 2 sasa ya. 2 sasa. 2 akar 6 berapa? 24 tambah 24 kurang 2 kuadrat 4 per 2 kali 2 kali 2 8. Akar 6 kali akar 6 6. 24 kurang 4 berapa? 20 ya. 20 ke sini 44 ya. Per 8 kali 6. Bisa Anda bagi 4 enggak? Jadi 11 per ini bagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2, 2 sama 6, 12. Berarti 11 per 12 itu kosnya gitu. Silakan ditanya ya nanti via Zoom-nya. Kita lanjut ke UN 2013. Ada, oh ya di soal itu bahasanya gini. Bidang 4. Bidang 4 tuh sama aja kayak 5 segitiga ya. Nanti kita gambar dulu. Nih DABC rusuknya 6. Beraturan ya kata soal ya. Bidang 4 beraturan, rusuknya 6. Cos ABC dan ABD. Antunnya bisa gambar 5 segitiga kan ya, bisa lah ya. ABC sama ABD. Lihat huruf yang samanya di mana? Huruf yang samanya di AB kan? B gitu. Kebayang ya? Di AB. Terus berarti sudutnya ada di sini. Di O misalnya buat. Terus yang belum nempel di bidang ABC kan D, ya kan? Itu kalau pakai kita bisa pakai konsep proyeksi, kita bisa pakai konsep bayangan kita sendiri ya. Kalau misalnya pakai konsep proyeksi yang kayak kemarin, D belum nempel di bidang ABC. D belum nempel di bidang ABC. Berarti kalau misalnya proyeksinya kemana? Ke tengah sini bukan sih? Gitu ya. Itu pilihan pertama, cara yang pertama. Tapi misalnya Zah, Ana mau pakai cara bayangin aja. Maksudnya dari gambar kan kebayang. Ya. Dari gambar kalau misalnya dari ini sama kayak kalau segitiga 2 ketemu, tarik aja dianya ini ke bawah kan. Kalau ini tariknya ke sini ya. Tuh lihat. Tariknya ke D. Nah, kalau si O tariknya ke C. Dapat segitiga enggak? Nih, kalau Ana hubungin gini.
Ini tetanya. Zah, sama aja nggak kalau di saat Ana narik D ke bawah? Sama aja gitu. Ya, sama aja. Nanti silakan kalau misalnya mau coba yang pakai proyeksi, silakan dicoba, nanti kita bandingin jawabannya ya. Ana pakai bayangan aja boleh ya. Terus kan ini kayak gini. Kayak gini. Ini ya maksudnya ya, si BC. Si BC, ini si O. Nah, si DC, kok B? D ya? Si DC itu kan rusuk, berarti kan 6 nggak? Ya kan? 6. Nah, terus si OC. Si OC itu berarti Ana lihat segitiga ABC, ya kan? Lihat segitiga ABC. ABC-nya berarti Ana gambar gini aja, ngikutin si soal. C, B, A. Ini ingat sama sisi, kenapa beraturan semua soalnya. Berarti ini Ana tarik, ini siku-siku kan, ini si CO. Rusuknya kan dia 6 tuh kata soal ya, ini 6. Nah kalau AB-nya 6 berarti sini berapa? 3 kan? Berarti Ana mau nyari CO nih, CO kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36 kurang 9, 27 ya. Berarti CO-nya sama dengan akar 27, itu sama aja berapa? 3 akar 3 ya. 3 akar 3. Nah si DO pasti sama nih, 3 akar 3. Sudutnya ini. Nah sama kaki lagi Zah, berarti pakai siapa? Pakai sasa ya. Kita pakai sasa. Cos theta sama dengan apa? Salahnya mana? 3 akar 3 kuadrat ya. Plus 3 akar 3 kuadrat kurang 6 kuadrat per 2 sasa. 3 akar 3 tadi berapa? 27 ya? 27 tambah 27 kurang 36 per 2 kali 3, 6 kali 3, 18 kali 3. 27 kurang 36, min 9. 27 sama 9, 18 ya. Coret kan ya. Nah, jadi sepertiga gitu. Ini kalau misalnya untuk beraturan ya, untuk bidang 4 beraturan, Antuna misalnya soalnya bukan ABC, ABD, tapi misalnya ADC lihat, ADC dan ABC itu cosnya itu pasti sepertiga. Kebayang nggak? Itu cosnya pasti sepertiga ya. Karena itu kalau beraturan pasti cosnya sepertiga. Tapi misalnya Zah mungkin nggak pernah waktu itu soal SBM tapi Ana lupa tahun berapa. Jadi ada soal kayak gini yang ditanya bukan cosnya. Kan kita udah apal nih, kalau beraturan mau dia bidang mana sama bidang manapun pasti hasil cosnya sepertiga. Tapi misalnya ditanyanya bukan cos Zah, misalnya si sin, misalnya ya. Ini kemungkinan yang lain. Misalnya kita tahu nih cosnya pasti sepertiga. Pertanyaannya sin, ya udah kita buat Pitagoras aja. Ini theta nih misalnya cosnya sepertiga. Berarti kan ini 2 akar 2 ya. Kalau Pitagoras ya 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah tinggal cari sinnya atau sitannya atau siapanya yang ditanya. Sinnya berarti demi, berarti 2 akar 2 per 3 gitu. Jadi apalin aja kalau beraturan bidang ya, bukan titik ya. Bukan titik, iya bukan garis. Bidang sama bidang itu pasti dia cosnya sepertiga gitu. Dah, itu dibuat note aja, yang ini dibuat note ya. Yaudah Ana akhiri, nanti kita ketemu di Zoom jam 8 ya. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.